Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Amalia dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan memaparkan dialektika akal dan alam semesta. Dalam keyakinan Islam, sejarah ilmu pengetahuan sesungguhnya melampaui sejarah umat manusia di muka bumi. Sebelum Adam diturunkan ke bumi, ia telah diajarkan oleh Allah seperangkat ilmu pengetahuan yang menjadi kelebihannya dari makhluk-makhluk Allah lainnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa Allah telah menanamkan semacam perangkat dalam diri manusia, yaitu pikiran atau akal untuk menerima, mengolah, dan mengembangkan pengetahuan. Hal ini merupakan bekal yang kompatibel dengan alam semesta untuk digunakan manusia memimpin peradaban di bumi. Dengan interaksi bersama alam semesta, manusia akan mengaktifasi perangkat akal itu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat berguna untuk menunjang kinerjanya sebagai khalifah di muka bumi, sekaligus mempertajam kearifannya sebagai hamba Allah di hadapan kemahabesaran Allah yang tercermin melalui keluasan alam semesta. Selanjutnya, ilmu dan akal. Setelah Habil terbunuh, Kabil tidak harus melakukan apa karena sebagai manusia generasi pertama, ia tidak punya pengetahuan tentang itu. Maka Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak untuk memberi contoh cara mengurus jenazah kepada Qabil. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 31. Dapat disimpulkan bahwa akal manusia yang telah Allah anugerahkan bisa dikembangkan melalui kebudayaan dengan interaksinya bersama alam. Selanjutnya, Prehuman Hominidae. Penelusuran antropologis dan arkeologis di banyak wilayah muka bumi menemukan adanya fosil-fosil prehuman. Sebagaimana hominidae itu menunjukkan lapisan-lapisan historis purba. Fosil yang berusia lebih muda tampak lebih cerdas dengan volume otak yang lebih besar. Penyebabnya, adanya penguasa yang despotik dan tiran. Di Babilonia, kekuasaan politik dikuasai oleh Namrud yang menceritakan dirinya sebagai penjelmaan Tuhan. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 258 yang menceritakan tentang kesombongan Namrud. Sedangkan di Mesir ada Fir'aun yang juga melakukan hal yang sama untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia mengakui dirinya sebagai penjelmaan Tuhan. Seperti Quran Surat Al-Qash ayat 38 yang menjelaskan kesombongan Firaun. Selanjutnya ada transformasi agama. Dalam antropologi klasik, ada monoteisme primitif di mana manusia awalnya hanya mengenal satu Tuhan. Sering adanya persebaran manusia menjadi beragam bangsa dan bahasa. Tuhan yang satu memiliki sebutan yang berbeda-beda. Dan seiring pergantian generasi manusia, aktualisasi Tuhan tersebut dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda satu sama lain. Hal tersebut menjadi awal mulanya muncul keyakinan politeisme. Bangsa-bangsa tersebut membentuk kelompok menjadi yang lebih kecil. Maka, konstruksi tentang Tuhan pun mengalami diferensiasi. Salah satunya yaitu membangun kultus individu terhadap leluhur mereka. Kisah tersebut terdapat pada Al-Quran tentang umat Nabi Nuh yang menciptakan patung pertama dalam sejarah umat manusia. Quran Surat Nuh ayat 23. Seiring dengan bergantinya generasi manusia, mereka semakin tersesat dalam politeisme akut. Bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibangun generasi manusia berikutnya yang semakin maju pun gagal menemukan Tuhan yang hakiki. Peradaban Mesopotamia dan Mesir yang maju telah berhasil mengembangkan ilmu-ilmu seperti ilmu kedokteran, astronomi, matematika, sistem sosial yang kompleks, justru politeisme meningkat. Hal tersebut terjadi karena adanya penguasa yang despotik dan tiran. Contohnya yaitu Namrud dan Firaun yang menganggap dirinya sebagai penjelmaan Tuhan. Selanjutnya ada kritisisme Ibrahim.
Kaum Nabi Ibrahim terjebak dalam politeisme akut di mana mereka membuat patung-patung dan menyembahnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 52-53. Dengan adanya hal itu, mendorong Ibrahim untuk menghancurkan benda-benda berhala tersebut, dan Nabi Ibrahim mencari kebenaran dengan adanya Tuhan melalui interaksi dengan alam semesta. Surat Al-A'nam ayat 76-79. Dari kisah Nabi Ibrahim terdapat pesan bahwa alam semesta dapat menemukan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.